Baik pemirsa, kita kembali lagi lanjutkan perbincangan. Kali ini kita mendengarkan bagaimana sorotan mengenai kenaikan harga tiket ini. Dari sudut pandang masyarakat juga sudah sempat kita sampaikan tadi ke hadapan pemirsa. Dari sudut pandang pengusaha, busnya juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sani. Tapi dari penilaian YLKI pasti punya pandangan tersendiri mengenai hal ini. Silakan Pak Tulus. Dalam konteks seperti Lebaran ini ada beberapa hal yang harus kita cermati terkait dengan perusahaan PO Bus ataupun moda transportasi yang lain. Nah, di dalam perusahaan PO Bus ada 3 hal yang tadi siang saya membuat rilis ke teman-teman media. Pertama, bahwa pemerintah memang harus secara ketat mengawasi soal adanya potensi pelanggaran ketentuan tarif batas atas, ya. Karena di dalam mudik Lebaran ini pasti semua moda transportasi itu akan menggunakan tarif batas atas. Jadi yang harus diawasi pemerintah adalah jangan sampai terjadi pelanggaran ketentuan batas atas di dalam baik itu PO Bus maupun maskapai udara. Karena potensinya akan terjadi pelanggaran besar dan itulah perlu pengawasan yang ketat dari regulator dalam di Kementerian Perhubungan ataupun juga pemerintah daerah. Kedua, juga adanya standar pelayanan minimal. Ya, jangan sampai kemudian di peak season ini kemudian para perusahaan bis menurunkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Dirjen Perhubungan Darat. Dan ketiga, ingin menyangkut keselamatan di dalam musim Lebaran ini karena permintaan tinggi, demand tinggi. Saya mencermati beberapa tahun sebelumnya banyak bis odong-odong yang dikeluarkan dari pool dan kemudian untuk menarik penumpang. Padahal bis itu tidak layak jalan, ya, tidak mengantongi sertifikasi jalan. Lagi-lagi ini pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan masyarakat jangan sampai menggunakan bis yang tidak punya sertifikasi atau tidak layak jalan. Dan salah satu caranya adalah jangan naik bis dari di luar terminal. Karena kalau di luar terminal itu potensi untuk terjadinya bis odong-odong yang berjalan itu lebih besar dibanding bis yang keluar dari terminal yang resmi. Kira-kira itu gambarannya. Jadi yang terpenting adalah di dalam bis yang non ekonomi itu adalah ketentuan batas atas yang harus dijaga oleh pemerintah dan yang bis ekonomi adalah resiko terjadi kenaikan yang lebih besar karena dinaikkan secara sepihak oleh operator angkutan. Baik. Kira-kira gitu, Mbak. Baik Pak Tulus, Mas Sani mungkin bisa ditanggapi. Rasanya yang harus betul-betul ditekankan kalau poin kedua standar pelayanan minimal kita harapkan itu ada kesadaran dari masing-masing PU Bus untuk bisa memberikan. Tapi yang paling penting juga adalah masalah pertama dan ketiga. Poin pertama adanya pelanggaran tarif batas atas, kemudian yang ketiga banyak bus yang tidak layak jalan, kemudian dipaksa beroperasi yang akhirnya juga keselamatannya di ujung betul-betul nyawa ini betul-betul dipermainkan sepertinya karena banyak sekali kecelakaan akibat hal seperti ini, Mas Sani. Jadi menyambung apa yang disampaikan Mas Tulus, kalau dihitung tarif kami ini pada saat peak season ini, saya yakin ini belum melewati batas atas pada dasarnya. Itu tadi kan, belum melewati batas atas. Karena apa? Terkesan naiknya tinggi karena kami existing itu bermain di bawah tarif batas bawah. Nah itu satu. Yang ketiga, nah ini yang tidak bosan-bosan Putri. Saya selalu bicara di beberapa kesempatan dan forum. Kesadaran masyarakat untuk ingin tahu moda yang akan dia gunakan tuh harus seperti apa. Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Angkutan Jalan itu sudah menyediakan yang namanya Spionam, sistem perizinan online yang bisa diakses di web site Kementerian Perhubungan di www.depub.co.id. Itu bisa mengecek nama perusahaannya, nomor polisi kendaraannya terregister atau tidak. Okay. Nah, selain itu, sekali lagi saya mengulang, yang kesekian kali saya mengulang, kami berharap stakeholder di sini kan di jalan raya kan yang menegakkan aturan dan hukum ini kan bukan perhubungan, tapi Polri. Polri memanfaatkan sistem ini untuk pengawasan dan penindakan. Nah, saya mungkin mewakili operator yang memiliki izin resmi, bagi yang tidak tercatat, yang tidak sesuai regulasi ya, jangan hanya ditilang, ya unsur pidananya giring supaya dia aware. Okay. Nah jadi
menyimak yang disampaikan Mas Tulus tadi kan mewakili pengguna kan. Betul. Kalau terjadi satu dan lain hal, itu yang disalahkan bukannya bus odong-odong atau bus tidak layak, tapi bus angkutan umum. Termasuk kami yang memiliki izin resmi. Baik, Nah, baik. itu. Baik, nanti Mas Sani. Nanti Pak Tulus juga bisa diberikan tanggapan, tapi sebelumnya kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat bagaimana kepadatan di Terminal Pulau Gebang. Apakah sudah mulai masyarakat ini kembali ke kampung halaman masing-masing? Rekan kami Leonardo akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Leo. Belum ada. Selamat malam Putri dan juga pemirsa. Memang saat ini kami mengabarkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk bertanya sedikit mengenai kenaikan harga dan juga pilihan masyarakat menggunakan moda transportasi bus untuk pulang kampung ini. Baik, ikuti perjalanan saya Putri dan juga pemirsa. Selamat malam Ibu. Malam, Dengan Ibu siapa? Elvi. Boleh sambil berdiri Ibu. Oh, Oke, Ibu Elvi. Jadi rencananya hari ini mau pulang kemana, naik bis apa dan jam berapa nih Bu? ke Parakan naik Sinar Jaya. Parakan. Jam 7. Oke, jam 7 malam. Nah, kenapa pilih moda transportasinya naik bus nih, Bu? Kita dari Batam awalnya, terus mampir ke Jakarta rumah keluarga dulu, baru dari sini lanjut sananya naik bus. Kalau boleh tahu, kena harganya, dapat tiketnya harga berapa, Bu? Masih belum ada kenaikan. Masih murah. Berarti itu kenaikannya belum terasa ya, Bu, untuk pembelian untuk tiket hari ini begitu. Dan rencananya pulang dengan siapa saja, Bu? Sama suami sama anak-anak. Iya. Oke, kalau gitu selamat berlibur ya, Ibu ya. Ya, saya akan mengajak Anda berbincang lagi dengan salah satu penumpang yang calon penumpang maksud kami yang akan menggunakan moda transportasi bus di Terminal Pulau Gebang ini. Selamat malam, Mas. Dengan Mas siapa nih? Zan, Mas Dan, boleh Mas, jadi Mas untuk rencana kepulangan hari itu memang biasa naik bus atau gimana nih Mas? dapatnya bis sih. Oke, jadi memang tahun kemarin untuk lebaran sendiri naik bis atau naik transportasi lain Mas? Rencananya sih pengennya ya naik kereta atau yang lain ya, tapi kereta sih. Tapi ya karena perubahan inilah cutinya itu kan. Nah, untuk harganya sendiri Mas kena berapa kemarin Mas? 2,5 lah, 245-an. 45, berarti memang untuk hari ini belum kena kenaikan Mas? Kayaknya sudah ada sih, sudah ada kenaikan. Iya. Biasanya berapa Mas? Sekitaran 200-an. Ada kenaikan. Walaupun tidak begitu besar ya Mas? Iya. Rencananya pulang dengan siapa nih Mas? Sendirian aja sih. Oke, kalau gitu Mas, terima kasih banyak Mas, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Ya pemirsa, memang kenaikan memang mulai terasa oleh para penumpang di Terminal Pulau Gebang, khususnya untuk calon-calon penumpang yang akan menempuh perjalanan jarak jauh ke arah Jawa Tengah. Memang dari informasi yang kami peroleh, memang dari informasi yang kami dapatkan dari Hendra Kurniawan selaku Kasatpel Operasional dan Kemitraan Terminal Pulau Gebang, memang kenaikan ini mulai terasa mulai hari ini hingga tanggal 21 April 2023 nanti, dan kenaikan sendiri memang bervariatif mulai dari 30% hingga 50%, dan memang beberapa penumpang dari sini sudah membeli tiket jauh-jauh hari untuk keberangkatan hari ini, tepatnya di tanggal 13 April 2023 Putri dan juga pemirsa. Untuk sementara yang dapat kami kabarkan demikian, saya kembalikan lagi. Ya, Leonardo atas laporannya dari Terminal Pulau Gebang. Kalau tadi Leonardo sudah mewawancara salah satu penumpang di sana yang mengatakan, wah jadwalnya agak-agak berantakan juga, rencananya agak berantakan juga karena pemerintah kemudian mengumumkan adanya perubahan cuti bersama. Kalau dari PU Busnya berefek nggak? Nanti mungkin Mas Ani bisa cerita, tapi termasuk masalah pelayanan, masalah kelaikan bus untuk bisa tetap jalan, dan juga masalah batas atas dari harga tiket tadi. Nanti Pak Tulus kembali akan berikan pandangan, dan juga Pak Trubus, tapi saat lagi kami segera kembali. Baik, karena keterbatasan waktu juga, di segmen terakhir ini saya hanya bisa berikan kesempatan cukup pendek untuk para narasumber, 3 narasumber. Mungkin yang pertama dari Pak Tulus terlebih dahulu. Silakan Pak Tulus penutupnya. Ya, yang dikatakan Pak Hilmi ada benarnya, tetapi memang tetap harus ada kewaspadaan dari pemerintah untuk memonitor potensi pelanggaran batas-batas, karena itu hal yang logis di musim peak season seperti ini. Pada dasarnya itu regulasi yang berlaku, dan kedua
untuk kewaspadaan konsumen kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, apakah terkait dengan tarif ataupun pelayanan selama perjalanan, itu mohon dilaporkan agar nanti bisa di-follow up oleh pemerintah ataupun bisa dilaporkan ke YLKI untuk perbaikan pelayanan berikutnya. Dan bagi operator, ya tentu kita apresiasi telah melayani masyarakat, tapi mohon kemudian jangan menggunakan aji mumpung untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ataupun menurunkan pelayanan di tengah demand yang tinggi. Kira-kira begitu Pak Ilmi, Matur nuwun. Baik, Makasih Mbak Putri. Baik Pak Tulus, jangan aji mumpung salah satu pesannya Mas Sani. Ini mungkin juga bisa diberikan, disampaikan kepada para pengusaha lainnya, Mas Sani. Ya, jadi memang tentu apapun itu kita kan pelayan masyarakat, Putri. Bagaimana kita bisa melayani dengan baik dan bisa dicapai oleh masyarakat, namun tidak mengurangi kualitas pelayanan. Nah, dari situ dengan untuk memenuhi itu tentu dibutuhkan kepiawaian manajemen bisa melakukan efisiensi sehingga tidak mengurangi kualitasnya, Baik, sehingga harganya bisa terukur. Termasuk mengatur manajemen karena cuti Yes. tadi berubah ya. Pak Trubus terakhir singkat Pak Trubus. Iya, kalau saya sih yang penting adalah pengawasan pemerintah kepada bus-bus yang tidak punya izin itu harus ditindak sejak awal. Jadi jangan membiarkan sudah berjalan ada kasus kecelakaan baru ribut, itu yang disalahkan yang resmi kan gitu. Yang kedua menurut saya pemerintah itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk naiknya itu jangan di terminal-terminal bayangan, tapi di terminal yang resmi. Nah, jadi semua terminal bayangan itu harus ditindak tegas, dilarang sepenuhnya sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk naik dari terminal bayangan. Yang ada terminal yang resmi sajalah, itu yang penting. Yang ketiga yang penting tolong tarifnya jangan untuk yang ekonomi itu ya supaya masyarakat ya bisa tertarik semualah. Jangan sampai antara yang penumpang leleran, itu aja jangan sampai itu aja Mbak. Kita sudah sampaikan saran-saran masukan-masukan kepada pihak PU Bus, tentunya Mas Sani juga sudah menampung tadi dan kita harapkan apa yang kita sampaikan juga menjadi salah satu koreksi bagi pemerintah. Pak Trubus terima kasih, Mas Sani terima kasih kehadirannya, Pak Tulus juga terima kasih sudah berkenan melalui daring. Saya Putri Viola pamit, kami akan kembali lagi esok. Pastikan Anda juga masih bersama Apa Kabar Indonesia malam esok. Selamat malam, sampai jumpa.